ingat tidak macam-macam sunnah itu ada berapa? Berapa? 4. Ya benar 4. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamimiyah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Ada yang masih ingat tidak pengertian sunnah qauliyah itu apa? Sunnah qauliyah adalah perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk Islam seperti tentang akidah, syariah maupun akhlak. Sunnah fi'liyah juga dapat diartikan sebagai sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan yang lainnya seperti melaksanakan ibadah sholat, manasik haji, berwudu atau bersuci. Untuk mengetahui hadis yang termasuk kategori sunnah fi'liyah, di antaranya terdapat kata-kata kana, yakunu atau ro'aita, ro'aitu, dan ro'aina. Contoh sunnah fi'liyah yaitu yang pertama hadis tentang tata cara sholat di atas kendaraan, yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis tentang tata cara sholat, yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga yaitu hadis tentang tata cara manasik haji, yang artinya ambillah manasik atau tata cara manasik haji kamu dariku. Hadis riwayat Muslim. Oke, selanjutnya yaitu fungsi sunnah. Di sini ada yang tahu tidak fungsi sunnah itu apa saja? Fungsi sunnah itu apa saja? Belum, Bu. Fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dan hubungannya dengan Al-Quran, yang menjalankan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebut di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan takkid dan takrir. Dalam bentuk isi sunnah hanya sebagai mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi fungsi sunnah itu untuk memperjelas isi Al-Quran ya. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dan di dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Oke, cukup sekian yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulan pertemuan ini yaitu tentang sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah seperti melaksanakan ibadah sholat, manasik haji, dan yang lainnya. Oke, baiklah. Dari materi kali ini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak berarti sudah paham semua ya. Ya, Bu. Ibu akan tanya. Tadi kan udah dijelaskan fungsi sunnah itu apa saja. Ada yang tahu tidak fungsi sunnah itu apa? Fungsi
untuk memperjelas Al-Quran. Ya, benar. Satu lagi yang tahu? Membatasi yang sudah ada dalam Al-Quran. Ya, benar. Baik, berarti udah paham semua ya yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Sudah, Bu. Oke, minggu depan kita akan membahas sunnah takfiriyah ya. Pada pertemuan minggu kemarin kan kita ada tugas untuk mencari hadis contoh sunnah qauliyah. Sudah pada mengerjakan tugas atau belum? Sudah. Oke, nanti dikumpulkan tugasnya. Untuk minggu depan tidak ada tugas. Cukup sekian yang Ibu jelaskan, semoga dapat dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.